Namaku Ike, usiaku tahun ini ya 34. Terus aku kerja di Waterboom Lipo Cikarang, handle operasional, marketing, semuanya deh gitu ya, sampai mencari apa tuh tenan-tenan besar seperti itu. Ya, oke. Jadi Ike ini uh, case-nya lumayan unik dan ada beberapa teman-teman mungkin yang punya case yang agak mirip-mirip dengan Ike. Kalau boleh dijelasin, Ike sendiri keluhannya apa dulu? Kalau dulu ya aku tuh punya kista sama miom. Jadi kista tuh di Hmm, kiri, miom tuh di kanan ya. Yang satu itu besarannya mungkin sekitar 2 cm, yang satu lagi 3 cm besarannya Oke. gitu. Nah, itu didiagnos tahu ya, bukan didiagnos sih sebenarnya, di bisa tahu ada itu tuh tahun 2019. Ya, awal Hmm, awal 2019 kayaknya sih kayak gitu. Nah, sama dokter itu disuruh diet. Oke? Berat oke. ya disuruh diet gitu kan. Diet sama yang kedua ngurangi makanan yang berestrogen. Ya, seperti Oke. kacang-kacangan, terus apalagi ya dia bilang tuh hindari makanan yang berlemak juga. Seperti itu. Oke. Nah, ya kita coba ya, aku coba ya diet, diet semampuku dan sebisaku waktu itu. Cuman naik turun dietnya, nggak mudah diet tanpa dipandu sama ahli nutrisi ya, beda kalau diet Mhm. sendiri itu nggak ngerti, salah kaprah semuanya. Oke, waktu itu belum ketemu David ya, belum. Nah, terus so inisiatif aja gitu ke gym ya. Oh, waktu itu aku berpikir gini, oh gue kayaknya kalau pakai personal trainer kayak gue lebih terarah deh gitu kan. Disitulah muncul, udah deh gue hire personal trainer ya kan, dua periode tuh, satu periode isinya 10 sesi ya, pokoknya sekitar Oke. 5 jutaan udah tuh selama 2 periode, artinya 20 kali pertemuan lah ya bisa bilang ya. Itu nggak kunjung turun tuh berat badan, stuck situ aja. Jangankan aku, personal trainerku aja frustrasi sama aku. Gagal move on ya pokoknya. Personal trainerku sampai bilang begini, kok nggak turun-turun ya berat badan kamu, ada apa ya gitu. Nah, padahal aku sudah eat clean ya, aku udah eat clean. Udah setiap hari bangun pagi untuk bikin masakan sendiri pagi gitu ya, buat dibawa ke kantor gitu ya. Snack juga bikin sendiri gitu kan. Kurang apa lagi coba capeknya kan. Tapi nggak kunjung turun gitu loh. Nah, personal trainerku juga sampai stres gitu kan. Cuma singset doang badannya, cuma menang di singset gitu ya, singset doang. Lebih Oke. kenceng lagi badannya. Kan goals aku kan nggak begitu. Gitu. Yap. Goals aku beda, bukan bukan kenceng gitu. Oke, akhirnya stres, personal trainerku stres, aku juga stres gitu kan ya. Akhirnya nggak lama aku ketemu David deh, terus aku curhat sama David panjang lebar, gitu kan. Akhirnya aku ngikutin pola makannya David gitu kan, David treatment Mhm. aku kayak gitu. Awalnya sih nggak percaya juga ya, kenapa? Soalnya dibilang begini, Fit, gue ada pantangan apa aja nih makan. Si David enak aja dia ngomongin, kagak ada pantangan, lu makan aja bebas katanya gitu. Asal lu inget-inget jangan makanan yang berestrogen tinggi kayak kacang-kacangan, kecap gitu kan ya Fit ya, sama buah-buah Yoi. manis-manis apa buah kering ya gitu ya. Tapi Betul. Heeh. aku nggak suka buah kering, emang dari dulu nggak suka. Nah, Heeh. aku sampai make sure kan berkali-kali, lo yakin Fit gue boleh makan apa aja nih? Gue boleh makan panada, gue boleh makan lemper, gue boleh makan risoles. Boleh, lu makan aja suka-suka lo. Kataku gini, ini gue yang gila apa si David yang gila ini? Kita connect karena memang sama gila sih. Nah, dari situ gue pikir, ini gue gila apa David yang gila nih? Tapi ya udahlah ya, gue ngikut aja deh apa kata dia gitu kan. Gak ada salahnya kan, coba gitu. Secara kan nggak merugikan waktu itu. Ya sudahlah, ikut. 2 minggu, kok ada progres ya gitu. Sebulan, lebih lagi nih ada progres. Seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya sampai sekarang. Kayak gitu. Ngikutin pola Oke. makan David, terus treatmentnya ngikutin David, ya sudah gitu. Mau apa lagi? Terus sekarang, I'm happy. Kenapa? Aku bebas makan apa aja. Tapi tetap aku nggak makan yang berestrogen. Tetap. Soy sauce tidak. Kacang kedelai juga enggak, almond juga enggak, susu kacang kedelai, susu kacang almond, apapun itu yang berkacang-kacangan enggak, sama sekali enggak. Tahu tempe hampir dibilang enggak, bayangin tahu tempe enggak. Tuh. Oke. Tapi kalau dulu itu ketahuan dari mana kok? Akhirnya mau check up untuk akhirnya ketahuan miom sama kista. Sebelumnya itu apa Nah, ada keluhan? ada keluhan. Keluhannya tuh gini, Fit. Mungkin sekitar setahun sampai 2 tahun ya, mens aku itu satu nggak lancar, oke. Kedua, kalau mens itu keluar darahnya itu menggumpal gitu. Oke. Memang banyak orang bilang, ah menggumpal nggak ada masalah. Ya mungkin, tetapi buat pribadi aku waktu itu penggumpalannya aneh. Mm-mm. Anehnya
tuh besar-besar gumpalannya seperti bakso. Kamu bayangin kayak bakso, ya Enggak, kan? jangan dibayangin. Nah, dari situ berinisiatif, beride sendiri, kayak gue cek aja deh, nggak ada salahnya kan gue ngecek gitu. Pas dicek shock juga, Fit, shock banget, ada kista dan miom begitu. Lalu dokter bilang begini sama aku, ini mah nggak usah diambil, kata dia begitu. Oh, nggak Oh, perlu diambil ya dok, gitu kan? Tunggu ntar aja kalau punya anak lahiran sekalian, katanya begitu. oh, Heeh. Cuman kan itu sangat mengganggu ya. Oh, satu lagi, setiap kali mens itu sakitnya luar biasa, Fit. Sakitnya sampai ke tulang. oke. Jadi ngilu kayak, Oh, kayak demam, kayak demam. tulang apa diboyok gitu? Rasa nggak Enggak, enak di daerah tubuh. enggak, seluruh tubuh itu Oh, lagi ngilu. oh wow, oke. Hmm. Terus sakit perutnya tuh dahsyat banget gitu loh. Sakitnya tuh nggak jelas, nggak melilit, tapi kayak kontraksi, nggak ngerti lah pokoknya. Nggak keruan badannya waktu itu. Kayak gitu aja. Oke, Nah, oke. dari situ berinisiatif lah ngecek ke dokter USG itu. Baru ketahuan deh. By the way, aku nggak pernah percaya dengan satu suara dokter ya. Kenapa? Karena kita kan harus cek beberapa suara. Ya, takutnya Mm-mm. berbeda nih, Fit. Aku takutnya dokter satu bilang A, dokter dua bilangnya lain lagi gitu. Ternyata tiga dokter itu bersuara sama gitu. Oke, oh, tiga. Oke, Ya. oke, oke. Terus Hmm? setelah kita tahu itu kena miom sama kista, apa dokter kasih obat atau treatment? Enggak, enggak. Treatment Sama tidak sekali sama ya. sekali. Enggak, treatment Oke, tidak sama sekali, hanya disuruh diet, itu aja. Nah, tapi sekali oke. lagi, diet yang salah itu bukan memperbaiki ke arah yang lebih baik, bahkan menjebloskan kita ke arah yang lebih buruk gitu. Iya. Kenapa? Kalau semakin kamu stres, semakin besar fat storage-nya ya, penyimpanan lemak itu tuh makin Mm-mm. besar. Oke, satu. Yang kedua, personal trainerku sendiri sudah bilang, lu makan kacang merah, lu makan kacang hijau, lu makan kacang-kacangan gitu kan. Nah, lu tahu nggak gua hormonal masalahnya? Ya, semakin makan kacang, Betul, semakin besar itu kan miom dan kistanya. Kayak gitu. Ini betul. kalau ada yang nonton ini dia personal trainer, I'm so sorry ya gitu, bukan berarti menjelekkan suatu profesi, tidak gitu ya. Nah, tetapi yang harus diketahui oleh personal trainer sebelum memberikan diet kepada seseorang, alangkah baiknya tuh mengetahui si klien ini punya kronologis apa, hipertensi kah, jantung kah, hormonal kah, atau apa. Kan kita nggak ngerti banyak ya, Fit ya. Betul. Ya, Gitu. ya. Nah, waktu itu PT ku tuh selalu nanti beli kacang, makan kacang merah, gitu. Sedangkan dokter Ya, udah ini. ngomong nggak bisa makan kacang-kacangan. Yap, yap. Paling ini aku jelaskan ke teman-teman ya. Biasa untuk orang yang hormonal, apalagi sudah ada case kena miom, kista, atau endometriosis, itu memang pantangannya itu makanan yang tinggi estrogen. Contoh-contohnya kayak soya, almond, wijen, kedelai, dried fruits, garlic. Ada beberapa, tinggal di Google aja nggak apa-apa. Um, Cuman biasanya secara hormonal, ini Ike ini ada di antara dua pilihan yang agak susah. Karena kalau secara hormonal itu, kecenderungan untuk menyimpan lemak itu sangat tinggi. Tapi at Tuh. the same time, sama dokter disuruh diet. Hmm. Dan di saat diet, biasa kalau orang itu tidak paham, dia akan ikut catering sehat atau makan Betul, salad-saladan. betul. Nah, hati-hati yang dimakan itu, orang kalau nggak paham, ternyata yang dimakan ternyata justru memperbesar miom dan kistanya. Betul. Gitu. Dan kalau secara medis, biasanya untuk menghandle miom dan kista itu mereka uh, antara mengontrolnya dengan pil KB atau obat hormon, ya ditunggu sampai besarnya lebih dari 5 cm untuk dioperasi. Just info ya guys. Makanya untuk seorang PT juga mereka memang job desk-nya memang bukan sampai ke ranah medis karena kuliahnya mereka Betul. lebih ke performa ya. Betul, Jadi betul kita sekali. tidak mendiskreditkan apa profesi mereka karena sesuai dengan job desk mereka sudah do their best, memang benar. Tapi Betul. alangkah baiknya kalau memang ada kasus khusus seperti ini, ya konsultasi dengan teman-teman yang paham. Jadi teman-teman, kalau nggak salah Ika sebelum tahu ada miom sama kista dulu apa mencoba untuk mengecilkan badan? Oh, jelas. Pasti. Ya kan? Caranya gimana nih? Oh, Kan jelas kan keluargamu usahanya suka kan? traveling nih. Ah, jelas gitu. Nah, apa naik turun ya dietnya. Jadi gini, dulu ya berpikiran, oh makan chia seed, flaxseed, granola, ya gula kita ganti dengan maple syrup, dengan agave, whatever itulah makanan yang dijual di toko-toko organik yang sekarang lagi happening ya. Nah, kita coba nih semua nih, Fit. Coba. Kagak turun tuh timbangan. Oke. Nggak turun timbangan. Ya kan? Badan tetap aja stabil begitu. Yang ada makin gede gue. Gitu. Terus pernah pakai produk-produk apa aja, pernah program apa aja, apa pernah ada kena resiko dari itu? Kalau resiko sih enggak ya, paling resiko kantong sih. Kantongnya dijebol. Kan mahal-mahal itu makanan, nggak murah, ya kan? Oke. Nah,
Nah, kayak gitu sih. Cuman pernah nih aku sharing aja ya, bagi orang-orang di luar sana yang masih suka makan makanan yang all you can eat ya. Zaman now ini kan banyak makan makanan all you can eat murah ya. Kalau di sini ada yang 100.000 sekali makan, oke? Isinya daging berlemak semua. Aku pernah sekali makan itu, ya sekali makan itu 100.000, lalu besok paginya aku ke UGD, aku keluar uang 500.000. Kenapa? Aku harus diinfus 1 jam gitu. Oh, Asam lambung aku naik, mau muntah terus gitu kan, pusing luar biasa. Aku nggak tahu ini keracunan apa bukan ini kan, kayak gitu. mm-mm. Nah, lalu dokter menjelaskan bahwa makanan daging itu ya, yang berlemak-lemak tinggi itu tidak cocok di tubuh manusia. Jadi maksudnya Oke. terlalu over apa tuh fit namanya? Over nih makanannya ya gitu. Ah, ya, Heeh. kalau misalnya secara nutritional terapis, sebenarnya itu uh, hormon itu bisa distabilkan dengan cara herbal sederhana. Itu kenapa saya tekankan di situ, karena ada beberapa case, mungkin kalau untuk Ike kan sederhana ya, karena miom dan kisahnya ada di lokasi yang ya cuma 2 tempat. Tapi ada kalanya tuh biasanya kita handle, itu ada yang kistanya bisa di beberapa tempat. Dan itu kecil-kecil, otomatis itu susah dikontrol dengan cara medis juga. Biasanya efek sampingnya ada yang berjerawat, ada yang rambutnya Oh. rontok, ada yang badannya juga Hmm. tambah empuk, kayak mochi. Nah, Kayak mochi. iya gitu. Itu versi halusnya tambah gendut. Oh iya iya iya, iya, oke oke. Ini kayak mochi kan lebih, ya lebih soft. Bental-bental gimana gitu ya. Iya gitu. Jadi makanya dengan cara herbal ini hormonalnya Ika mulai menormal sehingga sudah tidak terlalu perlu untuk menyimpan lemak. Juga mungkin selain secara hormonal gitu, Ika sendiri ngerasain ada hal lain nggak yang improve? Kalau yang improve ya paling ke kulit ya, ke kulit gitu. Kulitnya sih lebih bersih ya, karena kan ikut treatmentnya David juga kan, lebih Mm-mm. bersih, terus lebih glowing yang pasti kayak gitu, lebih glowing. Terkadang bukan mau sombong ya, kadang kan aku juga kalau ketemu sama klien juga harus make up nih Fit, ya kan. Kadang make up sama nggak make up kulitnya jauh lebih bagus tidak di make up. Kenapa? Karena ke glowing yang terhakiki itu tertutupi oleh foundation. Oke. Gitu. Aku lebih suka nggak pakai foundation dan lain-lain. Kenapa? Gitu. Karena Ini pakai foundation. ini pakai Oh iya, kalau habis syuting ya. habis syuting soalnya tadi. Maklum lah habis dadakan. Oke, just info ya Ya. teman-teman ya, Ika ini case-nya karena dia kerjanya di waterpark. Jadi di lapangan itu semuanya lembab, Betul. kondisi environment-nya. Di kantor ber-AC. Jadi itu lumayan ekstrim untuk kulit juga. Jadi untuk Ika ini ya saya lihat kulitnya sekarang meskipun pakai foundation, ini terlihat masih rata, nggak ada polisi tidurnya. Enggak ada sih, enggak ada. Tapi Ika dulu sebelumnya pakai skincare-nya apa aja? Kan ada Kalau tuh langkah-langkahnya. skincare itu kan, kalau dulu aku kan ada 7 step skincare ya, yang kayak Korea-Korea itulah. Kalau sekarang paling cuma 4 ya, gitu. Nggak banyak sih, gitu. Nah, Seven aku itu juga apa aja? Seven itu ada cleansing oil, facial foam, terus toner, essence, serum, moisturizer, terus ada sleeping mask. Sleeping mask. Nah, tuh 7. Oh, ada Mas ya. Ya, Oke. betul. Nah, sebenarnya gini, aku juga mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang ada di sini ya. Kalau skincare mahal itu bagus, berfungsi nggak sih di kulit? Perlu nggak sih gitu? Kalau aku boleh jawab, nggak perlu-perlu banget, guys. Kenapa? Lah, ngapain perbaikin skincare? Gini, skincare itu kan apa di luar ya. Kita bilang apa? Eksternal ya. Eksternal, oke. Kalau internal dalam tubuh kita sudah kita perbaiki, ya, istilah usus kita sudah kita bersih, kamu nggak akan kerja keras. Nggak akan kerja keras. Betul. Benerin kulit kamu dong. Karena aku secara pribadi aku seperti itu. Aku udah bukan sombong nih Fit ya. Aku kalau beli skincare aku nggak produk Korea. Aku sedikitnya produk Europe atau produk US. Itu harganya Ya, fantastis. Satu serum itu bisa sekitar 2 juta. Nah, kempalin aja tuh kali 7. Ya, itu baru satu. Karena aku serum Sultan. ya
Ya, jadi bukan sombong, enggak. Kenapa? Kita selama hidup kita harus uji coba dong, bener nggak? Harus tahu tubuh kita nih cocok di mana, gitu kan? Nah, pakai skincare mahal-mahal itu, apakah itu bagus? Apakah itu berpengaruh? Jelas, bagus, berpengaruh. Apakah itu bertahan lama? Tentu tidak. Itu Ya, jawabannya. Tentu tidak bertahan betul. lama. Kenapa? Selama Anda masih mengkonsumsi gula-gula tinggi, selama Anda masih mengkonsumsi all you can eat 100.000 yang itu aku bilang, you nothing lah, lu pakai skincare harga 14 juta itu hanya bertahan 3 bulan. Trust me lah, gitu. Oke. Bohong, Ya, bohong. Jadi better kalian tuh kalau ada yang bermasalah kulit juga, perbaiki dulu internal di dalam. Setelah itu baru ke eksternal. Jadi ya. eksternal pun itu tidak memakan biaya yang banyak. Tapi Oh, investasilah ke internal dalam tubuh, ya kan? Lebih baik kita investasi makanan yang sehat seperti itu. Jangan makan makanan yang high fat itu loh. Investasi tapi itu harus masih enjoy bagus. makan kan ya? Kenapa? Masih bisa enjoy dimakan-makan ya? Iya, masih. Oke. Eh, Basically ya memang itu seperti layaknya kalau kita bikin lukisan, kanvasnya itu perlu dalam keadaan bagus Betul, supaya nanti betul, betul, lukisannya betul. ketika dicat atau dilukis hasilnya jadi Hmm, masterpiece karena kanvasnya sudah siap. Kalau misalnya kanvasnya atau medianya jelek, otomatis pelukisnya kesusahan untuk bikin sebuah betul, masterpiece. betul, betul. Anyway, kalau dengan program ini kayak Ika sendiri sudah save how much money? Banyak Sehari-hari ya. sekarang untuk menjaga kesehatan lah sekarang itu kira-kira keluar duit berapa sih? Kalau menjaga kesehatan, apa ya? Kalau yang Paling sekarang, kalau sekarang kita bicara sekarang ya. Kalau untuk termasuk menjaga mungkin kesehatan, skincare atau apa kan lebih sederhana nih sekarang. betul, Kira-kira betul. berapaan gitu? Kalau skincare itu kan biasanya per 3 bulan, ya per 3 bulan paling banter ya, Tiga paling bulan. banter udah per 3 bulan, bukan per bulan. Satu serum 2 juta itu Enggak, 3 bulan. kalau sekarang itu per 3 bulan itu paling untuk skincare aja keluar paling 500 ribuan. Oh, sekarang ya. Ya, sekarang kita bicara sekarang, Oke. sekarang ini setelah mengenal David dan mengikuti treatment David, itu per 3 bulan skincare kita beli 500 ribuan aja, nggak mahal-mahal, Oke. ya. Untuk makan gimana nih? Gue masih makan chia seed, flax seed, granola, whatever itulah ya. Nope, 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 nope. Gue lebih makan ke buah-buahan seperti apa? Alpukat, nanas, baby Ya. spinach, daun seledri. Udah setiap pagi sebelum kita makan sebelum saya makan pagi itu udah pasti rutinitas adalah baby spinach plus nanas. Udah itu aja kuncinya dari situ. Terus nanti tunggu 15-20 menit baru kita makan. Baru makan itu Oke. makannya ya, jangan nasi uduk apa lontong sayur, guys. Mules. Yap, yap. Anyway, ini karena Ike ini sudah diprogram, otomatis badannya sudah aku bikin lebih sensitif. Jadi sekarang badannya sudah bisa memilih makanan sehat sesuai dengan kebutuhan ya guys, just info. Betul, betul. Jadi kalau Setuju. Ike ngomong dia makan ini, tolong jangan diambil 100% karena kebetulan badannya ini sudah peka, sudah tahu kira-kira perlunya apa, oke? Jadi untuk teman-teman kalau dengerin kayak sharingnya dari Ike, apapun itu tiap orang itu case-nya beda-beda. Jadi ada bagusnya untuk konsultasi dengan orang-orang yang benar-benar paham. Kalau misalnya mau tanya-tanya lebih detail, ya kebetulan ini kan seriesnya saya, jadi bisa DM saya di Instagram, David Jessica 21, ya. Nanti dari situ kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tapi untuk Ika, kira-kira ada nggak pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang dengerin rekaman ini nanti? Pesannya sih aku selalu bilang sama teman aku kalau yang sakit, aku bilang sehat itu harganya mahal dan langka. Jadi lebih baik Anda tuh berinvestasilah makan makanan yang sehat. Jangan berinvestasi makan makanan yang berlemak tinggi. Karena impact-nya pun juga petikan hasilnya Anda yang sendiri merasakan ke UGD. Yap, Gitu. oke. Jadi that's it guys dari Ika. Uh, Thank you for listening. Ya, semoga sharingnya dari Ike ini bisa memberkati teman-teman lain yang kira-kira case-nya agak-agak mirip ya. Nanti kita nantikan juga to the next series, Real People, Real Problem. Stay tuned, guys. Oke, thank Oke, you. dadah.